Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan setting awal pada router D-Link DIR612. Firmware yang kita pakai adalah versi 2.20. Langkah yang akan kita lakukan pada video ini adalah 1. Melakukan konfigurasi pada router. 2. Mengecek apakah koneksi internet sudah terhubung. 3. Mengecek apakah Wi-Fi telah terpasang. Mari kita mulai dengan konfigurasinya. Hubungkan kabel Ethernet dari modem ke port internet pada router. Dan hubungkan juga kabel Ethernet dari komputer ke port 1 pada router. Kemudian, nyalakan router dan beri waktu 1 menit agar router siap diakses. Pada komputer yang dihubungkan, buka internet browser, akses situs konfigurasi dengan memasukkan 192.168.0.1 pada kolom alamat dan tekan Enter. Kita akan melihat halaman ini. Apabila tidak, tekan dan tahan tombol reset pada router selama 10 detik untuk melakukan reset ke konfigurasi pabrik. Ketika tombol dilepas, kita akan melihat lampu Wi-Fi dan internet mati. Berikan waktu beberapa detik dan buka kembali situs konfigurasi dan Anda seharusnya melihat halaman ini. Pada Connect Type, pilih tipe koneksi yang dipakai. Apabila menggunakan PPPoE, pastikan kita mempunyai nama user dan password yang diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Apabila menggunakan static IP, pastikan kita mempunyai data alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS dari ISP kita. Kita tidak memerlukan data tambahan apabila kita menggunakan DHCP. Sebagian besar ISP menggunakan DHCP atau PPPoE. Kita akan menggunakan DHCP pada kesempatan ini. Masukkan nama SSID atau Wi-Fi yang akan kita pakai, dan masukkan key atau password yang akan kita pakai. Kemudian klik pada Save and Connect. Kita akan melihat halaman login. Karena kita belum mengganti data user, biarkan username dan password seadanya dan klik login. Klik pada tab Setup, dan klik pada Local Network pada bagian sebelah kiri. Pada bagian LAN Interface Setup, biarkan IP address kecuali kita ingin mengganti blok IP yang akan kita gunakan. Biarkan juga subnet mask kecuali kita ingin mengatur besarnya jumlah IP yang akan tersedia. Klik pada Apply Changes apabila kita ada membuat perubahan. Pada bagian DHCP Server Settings, ubah IP Pool Range apabila kita merubah IP address dan subnet mask. Pada DNS Server 1, pastikan ini sama dengan IP address atau kita dapat menggunakan DNS server pihak ketiga seperti Google atau Cloudflare. Tetapi, harap dicatat bahwa setting pada DNS server pihak ketiga biasanya akan di-hijack oleh ISP dan diganti dengan DNS Trust Positive milik pemerintah atau setaranya. Kita akan klik pada Apply Changes apabila kita ada membuat perubahan. Kita tidak akan merubah pada bagian DHCP Static IP Configuration pada saat ini. DHCP Static IP akan kita gunakan apabila kita mempunyai perangkat yang kita ingin alamat IP-nya tidak berubah seperti server atau network shared printer. Kita lanjut dengan mengklik pada tab Wireless. Kita akan melihat halaman Wireless Basics. Kita akan biarkan Enable SSID Broadcast pada posisi On untuk menyalakan fitur Wi-Fi. Kita akan biarkan Enable Wireless Isolation pada posisi Off agar perangkat yang terhubung dapat mengakses perangkat lainnya. Biarkan nama SSID pada yang telah kita pasang sebelumnya. Pada mode, pilih sesuai dengan kebutuhan perangkat. Kita dapat membiarkan pada setting ini, tetapi apabila kita hanya akan menggunakan perangkat yang dibuat setelah tahun 2010, kita dapat memilih 802.11n saja. Biarkan channel pada auto, biarkan bandwidth pada auto 20 atau 40M. Pada security options, pilih WPA2-PSK AIS. Pada preset key, masukkan Wi-Fi password yang diinginkan. Klik apply untuk menyimpan perubahan. Kita lanjut kembali dengan mengklik pada tab maintenance. Klik pada admin yang ada di sebelah kiri halaman. Kita akan ubah password pada user admin. Pada user accountable, klik pada select di sebelah user admin. Kita akan melihat data pada configuration berubah ke user admin. Biarkan all password kosong,
Pada New Password dan Confirm Password, masukkan password yang diinginkan. Klik Modify untuk menyimpan perubahan. Dengan perubahan password ini, kita akan dibawa kembali ke halaman login. Coba masukkan password yang baru, dan apabila berhasil, kita telah berhasil merubah password kita. Setelah semua setting tadi, kita dapat menghubungkan perangkat lain ke router ini. Berikut contoh network topologi yang dapat diikuti. Sekarang, kita akan mengecek apakah router telah terhubung ke internet. Buka internet browser dan buka situs google.com. Apabila kita dapat membuka situs tersebut, maka kita telah terhubung ke internet. Kemudian, kita akan mengecek apakah fitur Wi-Fi dapat digunakan. Kita menggunakan smartphone Samsung untuk mencoba. Buka Settings dan pilih Connections. Pilih Wi-Fi dan kita akan melihat nama Wi-Fi SSID yang telah kita masukkan sebelumnya pada Available Networks. Pilih Wi-Fi SSID tersebut, masukkan password yang tadi kita pilih dan tekan Connect. Apabila terdapat status connected di bawah nama Wi-Fi SSID tersebut, berarti smartphone kita telah berhasil terhubung ke Wi-Fi router baru kita. Kita kemudian mencoba membuka situs google.com dan apabila berhasil membuka situs tersebut, maka smartphone kita telah terhubung ke internet. Dengan pengecekan pada komputer dan smartphone ini, router kita telah terkonfigurasi dan dapat digunakan semestinya. Sekian dahulu video kali ini, kita akan bertemu kembali pada video berikutnya yang akan membahas fitur lanjutan pada router ini. Terima kasih telah mengikuti dan semoga informasi yang diberikan ini berguna.